Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jaringan komputer atau internet. Jaringan komputer merupakan dua atau lebih komputer yang telah terhubung antara satu dengan yang lain serta dipakai untuk berbagai data. A. Teknologi komunikasi melalui internet, jaringan lokal, dan HP. Telekomunikasi berasal dari dua kata, yaitu tele yang berarti jauh dan communication yang berarti komunikasi. Telekomunikasi adalah bentuk komunikasi jarak jauh untuk mengirim pesan dari satu tempat ke tempat yang lain dan berlangsung secara dua arah. Pertukaran file, penyampaian informasi, dan bentuk komunikasi lainnya bukan hanya berlangsung melalui media radio, televisi, dan telepon saja, tetapi juga melalui media komputer dalam bentuk-bentuk data digital. Pertukaran data dari komputer dapat dilakukan melalui jaringan komputer maupun internet dalam bentuk informasi digital secara mudah dan cepat. Informasi berarti hasil pemrosesan, manipulasi, dan pengorganisasian sekelompok data yang memberikan nilai pengetahuan bagi penggunanya. 1. Komunikasi data melalui internet. Internet merupakan bentuk teknologi yang saat ini telah banyak digunakan. Internet dapat menghubungkan pengguna komputer dari belahan dunia manapun, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan mudah. Beragam informasi dapat diperoleh dari internet. Informasi untuk kehidupan pribadi, misalnya kesehatan, rekreasi, hobi, pengembangan pribadi, rohani, maupun sosial dapat diperoleh dari internet. Internet merupakan kependekan dari Interconnected Networking. Internet juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer luas dan besar yang mendunia, yaitu menghubungkan pemakai komputer dari suatu negara ke negara yang lain di seluruh dunia, di mana di dalamnya terdapat berbagai sumber daya informasi dari mulai yang statis hingga yang dinamis dan interaktif. Internet dapat diakses tanpa batasan waktu dan tempat dengan syarat-syarat tertentu, yaitu tersedianya saluran komunikasi, misalnya ISDN, Waveline, Dial-up Connection, atau satelit. Selain itu, juga tersedianya ISP atau singkatan dari Internet Service Provider. Untuk akses yang memadai, disarankan memilih ISP yang memiliki bandwidth terbesar dan memiliki dua buah akun dari ISP yang berbeda sebagai ISP backup. Komputer dapat dihubungkan ke internet menggunakan koneksi dial-up, masih memerlukan persyaratan lain, yaitu modem dial-up dan ISP. Modem berfungsi untuk menjembatani hubungan antara komputer dengan saluran telepon, agar data dari komputer dapat melewati saluran telepon. Sedangkan ISP digunakan sebagai provider untuk menghubungkan komputer ke internet. A. Fungsi internet. Internet dimanfaatkan pada segala bidang. Oleh karena itu, penggunanya makin meningkat. Hal ini karena ditunjang berbagai fasilitas pada internet, antara lain sebagai berikut. 1. Email atau electronic mail. Email digunakan untuk mengirimkan surat atau berita kepada orang lain, tanpa mengenal batas, waktu, ruang, bahkan birokrasi. 2. Milis. Milis digunakan untuk berdiskusi secara elektronik menggunakan email. Pada umumnya, milis digunakan untuk bertukar informasi, pendapat, dan sebagainya secara jarak jauh. 3. Chatting. Chatting digunakan untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain dalam internet melalui teks. 4. Bulletin Board System atau singkatan dari BBS. BBS adalah tempat menyimpan pesan atau file secara sesuai dengan topik yang sudah ditentukan. Setiap BBS memiliki seorang administrator pemakai yang mengakses BBS. BBS memperoleh fasilitas untuk melakukan download, berita, atau file dari pengakses lain. 5. Usenet. Usenet merupakan layanan berupa bulletin board system dalam bentuk pesan. Setiap mengakses internet dapat bergabung untuk saling bertukar informasi.
6. Newsgroup. Newsgroup adalah grup pengguna Usenet yang membicarakan topik tertentu. Setiap orang bebas mencari informasi yang dibutuhkan, serta memberikan informasi yang dimilikinya pada newsgroup. 7. Telnet. Telnet digunakan untuk masuk ke sistem komputer tertentu dan bekerja pada sistem komputer yang lain. 8. File Transfer Protocol atau singkatan dari FTP. FTP digunakan untuk mengambil arsip atau file secara elektronik atau transfer file dari suatu komputer ke komputer lain di internet. 9. Gopher. Gopher digunakan untuk menempatkan informasi yang disimpan pada internet server menggunakan hierarki menu. Informasi yang disimpan tersebut juga dapat diambil. 10. Telekonferensi. Telekonferensi digunakan untuk melakukan rapat, pertemuan, seminar, atau konferensi jarak jauh. Telekonferensi memungkinkan seseorang melakukan komunikasi dengan seseorang di kota lain secara online pada acara tertentu. B. Media koneksi internet. Sebuah komputer dapat mengakses internet jika hardware dan software diperlukan telah dikonfigurasikan dengan baik. Modem atau singkatan dari modulator-demulator merupakan alat yang dapat melakukan komunikasi dua arah, yaitu modulator dan demulator. Data dari komputer yang berbentuk sinyal digital disalurkan ke modem untuk diubah menjadi sinyal analog. C. Alamat internet. Internet tidak sama dengan dunia nyata yang kita tempati sekarang. Alamat di internet dikenal dengan istilah domain name atau nama domain. Nama domain merupakan alamat otentik dan hanya ada satu nama domain di dunia, yang berarti tidak ada nama kembar. D. Keunggulan dan kelemahan internet. Internet merupakan media penunjang yang dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Internet memiliki beberapa keunggulan yang tidak terdapat pada media lainnya, antara lain sebagai berikut. 1. Internet dapat diakses tanpa batasan waktu. 2. Internet dapat diakses dengan cepat dan efisien. 3. Internet menyediakan kegiatan pembelajaran interaktif yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu. 4. Sambungan konektivitas. Internet memiliki jangkauan sangat luas. 5. Informasi yang diperoleh dari internet lebih murah daripada membeli buku karena beberapa situs menyediakan informasi secara gratis. 6. Internet menyediakan fasilitas untuk berdiskusi melalui mailing list atau chatting. 7. Internet dapat diakses dengan mudah. Namun, internet juga memiliki kelemahan, antara lain: 1. Virus mudah menyebar dari internet, baik melalui email maupun file-file yang didownload. 2. Penggunaan internet tergantung pada telepon dan ISP, oleh karena telepon dihitung berdasarkan pulsa, maka biaya internet masih mahal. Selain itu, ISP memberikan batasan bandwidth pada sistem transmisi dan penggunaan di waktu yang bersamaan, menyebabkan pengaksesan internet menjadi lambat. 3. Informasi yang disediakan oleh internet sangat banyak. Oleh karena itu, pencarian informasi dari internet harus dilakukan dengan strategi khusus, sehingga menghemat waktu dan uang. 2. Komunikasi data melalui jaringan lokal. Data yang dikomunikasikan dapat berupa teks, suara, gambar, maupun video. Keuntungan dibangunnya jaringan komputer adalah komputer-komputer yang saling terhubung dapat melakukan sharing file maupun sharing folder. Terjadi penyimpanan file terpusat dan file atau data yang ada di server dapat saling dibagi. Macam-macam jaringan. Jaringan komputer dapat dikelompokkan berdasarkan beberapa pembeda, antara lain sebagai berikut. Jaringan komputer berdasarkan geografisnya. A. Jaringan wilayah lokal atau Local Area Networking dengan singkatan LAN. Jaringan wilayah lokal atau Local Area Networking yaitu jaringan memiliki pribadi dalam satu lokasi. B. Jaringan
wilayah metropolitan atau Metropolitan Area Networking atau singkatan dari MAN.